Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif Ali Murtado dari Prodi Ilmu Hukum semester 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak pidana korupsi EKTP oleh Setia Novanto dalam perspektif hukum pidana. Mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh beliau, Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi SHMH. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi. Yang kedua, bagaimana dasar hukum tindak pidana korupsi dan termasuk delik apa. Dan yang ketiga, apa saja penyebab dan akibat dari tindak pidana korupsi. Yang pertama, penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi. Di sini saya sebagai penulis, saya mengangkat kasus Setia Novanto dalam putusan Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 97 /PIT-PRAP/2017/PN.JKT.Sel. Nama Setia Novanto menjadi begitu hangat diperbincangkan di berbagai media pada penghujung tahun 2017 terkait kasus korupsi EKTP. Kiprahnya dalam dunia politik sejak tahun 1974 sebagai kader Kosgoro hingga ditetapkan sebagai Ketua DPR RI pada tahun 2014 tercatat memiliki sejumlah kontroversi yang begitu menarik dimuat oleh media-media di Indonesia. Setia Novanto beberapa kali terlibat dalam kasus besar, namun selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. Meskipun demikian, kasus terakhir yang dijalaninya yaitu kasus terkait proyek IKTP tahun 2011 sampai 2012. Begitu menyita perhatian publik, KPK menetapkan Setia Novanto pada Juli 2017 yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP untuk 2011 sampai 2012. Penetapannya menjadikan ia sebagai tersangka keempat yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka setelah Irman Sugiharto dan Andi Narogong. Setia Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korporasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan menurut Pasal 1 Ayat 3, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sidang peradilan Setia Novanto menjadi perjalanan yang begitu panjang hingga berhasil menyita perhatian publik. Beberapa kali KPK memanggil Setia Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka, namun selalu mangkir dengan berbagai alasan yang terkesan hanya untuk menghindari proses pemeriksaan kasus tersebut. Setelah mencoba mangkir dalam pemeriksaan dan berbagai drama yang dilakukan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Akhirnya pada tanggal 24 April 2018, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat Tipikor. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun kepada Setia Novanto usai menjalani masa hukuman. Setia Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi perbuatan korupsi dalam Undang-Undang Korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi.
Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi delik sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Namun sesuai kasus yang saya angkat adalah kasus korupsi IKTP Setia Novanto. Dalam kasus tersebut, salah satu bentuk perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Perlu diketahui, kasus Setia Novanto telah melanggar pasal 2 ayat 1 tentang merugikan keuangan negara yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi, menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, setiap orang atau korporasi. Yang kedua, melawan hukum. Dan yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Dan yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan yang selanjutnya pasal 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor. Unsur kerugian negara ini justru sering menjadi hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP. Dan yang kedua, yakni saya menjelaskan tentang dasar hukum tindak pidana korupsi dan delik. Dasar hukum dalam penerapan tindak pidana korupsi sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang TPPU. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN. 8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Ke-10, Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 sampai 2025. 11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Yang ke-12, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Yang ke-13, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat. Yang selanjutnya tentang delik. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU strip 14/2016 dibacakan pada tanggal 25 Januari 2017. Maka definisi delik korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor telah berubah menjadi sebagai berikut.
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dengan menghilangkan kata dapat dalam pasal 2 ayat Undang-Undang Tipikor, maka definisi dan atau sifat delik korupsi menjadi berubah dari yang semula bersifat delik formil kemudian menjadi delik material. Dalam delik formil, setiap perbuatan yang berpotensi atau dapat mengakibatkan kerugian negara sudah dapat dijatuhi hukuman tanpa perlu membuktikan apakah negara mengalami kerugian atau tidak. Sebaliknya, dalam delik material harus dibuktikan tentang adanya akibat berupa kerugian negara, barulah delik tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi. Jika kerugian negara tidak dapat dibuktikan, maka delik tersebut tidak terpenuhi. Di samping itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUUU strip 4/2006 yang dibacakan pada tanggal 25 Juli 2006, dapat dilihat bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 sepanjang frase yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan kalau dari luar, dilihat dari sisi luar konteks itu, maka menurut saya itu masuk dalam delik umum, gewon delikten. Tapi pada praktiknya terkesan ke delik aduan atau klaatsdelikten. Saya jelaskan secara singkat saja, delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang-orang yang dirugikan atau orang yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya atau keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan. Artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dan akibat dari tindak pidana korupsi. Dan di sini ada 2 poin yang hampir sama, yakni poin 1 dan 3. Poin pertama dampak korupsi iktp dan yang ketiga dampak korupsi. Kenapa saya mengambil 2 poin yang hampir sama? Di sini saya sebagai penulis mengambil dari sisi dampak dari korupsi ektp. Sedangkan yang poin ketiga itu dampak dari keseluruhan, entah itu korupsi apapun. Yang pertama, dampak korupsi ektp. Berikut adalah rangkuman yang berhasil kami kumpulkan mengenai dampak dari kasus ektp di berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan bahwa kerugian negara akibat kasus mega korupsi ektp adalah sebesar 2,3 triliun rupiah. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harus untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Yang kedua, bidang demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi ektp mencederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya ektp akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Karena setidaknya ada 3 aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan ektp sebagai syarat. Yang ketiga, bidang pelayanan medis tanpa ektp. Warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, data peserta BPJS harus sesuai dengan ektp, karena tidak hanya nomor induk kependudukan atau NIK, data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata, sebagaimana yang telah terekam dalam ektp. Dan selanjutnya, poin kedua, penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Di sini saya sebagai penulis, saya singkat, ada 6 poin
dalam penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama, lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Yang kedua, tidak adanya sanksi yang keras terhadap para pelaku korupsi. Yang ketiga, tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan atau good governance. Keempat, faktor ekonomi. Kelima, manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisiensi. Serta yang keenam, modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, poin yang ketiga, yakni dampak korupsi dipandang secara keseluruhan. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lain dampak ekonomi. Penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara, menurunnya kepercayaan dari para investor, keterbelangkakan perekonomian negara. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, terhambatnya dalam mengentas kemiskinan, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan kurangnya solidaritas sosial. Yang ketiga, dampak birokrasi pemerintahan. Dan yang keempat, dampak politik dan demokrasi. Dalam dampak politik dan demokrasi meliputi hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, hancurnya kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, dampak terhadap penegak hukum. Akibatnya, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum, lambatnya proses hukum dapat dibeli, sulit mendapatkan bukti, dan kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Antara lain, lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Dan yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan. Ada 2 poin. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan, dan yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Meski studi tentang korupsi terus berjalan, namun belum ada solusi pasti dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Sebab suatu cara menangani korupsi bisa efektif di suatu negara atau di suatu wilayah, tapi belum tentu berhasil di negara lain. Selanjutnya, terakhir, kesimpulan dan analisis. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt. Dalam bahasa Perancis disebut corruption. Dan dalam bahasa Belanda disebut dengan koruptif. Corrupt berarti busuk. Buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi diartikan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam, artinya bervariasi, menurut waktu, tempat, dan bangsa. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Namun, sesuai analisis saya sebagai penulis dalam kasus Setia Novanto, dalam putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 97/PIT-PN/PN/JKT-SEL telah diputuskan didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang seharusnya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, itu menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
atau dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah menurut pasal 3. Namun setelah melewati beberapa proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor memutuskan lewat pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Setia Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dan juga hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun kepada Setia Novanto usai menjalani masa hukuman. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan kata maupun dalam pembahasan saya tadi. Bila ada kesalahan bisa didiskusikan nanti. Dalam hal ini, tugas ini untuk memenuhi sebagai syarat ulangan akhir semester mata kuliah hukum pidana semester 2 prodi ilmu hukum yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyad di SHMH. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.